Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihata ala niyatil futuh wal munawwar rusuh wa tawatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa syuhadati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in sanila yawmidin sanila hadrati sultan aliyan kutub berbani sayyidina sya'abdul qadir jaidani wa ila hadrati sultan wa hadar kitab syekh syarif sanila hadrati wa ila hadrati syahana wa abadani wa ila hadrati syekh jalaluddin as-sayyidi wa ila hadrati syekhina al-mukarram Mama Kaliman bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dilahirkan roh dan kita dicebuti jadi wailah rasul Ki Haji Abin Yamin Bandung wailah rasul Ki Haji Nahya bulan wailah rasul Ki Haji Abdul Rahman Asadi Cikoi Ki Amis wailah rasul Abu Yati Yati Bandung Abu Ya Mustaqbil Jadi Mustaqbil Bandung wailah rasul Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Ahmad bin Habib Al-Sangka wa ila ruhi khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min Qadai rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab sakinahnya biar kita cepat khatam. Kita ganti kitab yang baru, kitab insyaallah kitab Sulamut Taufik ya. Fikih tasawuf. Sampai mana kemarin? Istihor Pak, macam-macam istihor bukan? Sekarang yang ini ya? Kemarin istihor apa? Kemarin kan itu udah ya? Iftar udah. Iftar kan udah. Jadi ada sedikit tambahan ya, di situ nggak ada. Di dalam syarahnya ada satu kaidah dikatakan yubahul fitru fi ramadana lisitatin.
Dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi 6 orang golongan. Ya, ada 6 golongan orang yang diperbolehkan buka puasa di bulan Ramadan. Nah, artinya boleh membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Yang pertama, lil musafirin yang pertama boleh buka puasa di bulan Ramadan bagi orang musafir, orang yang di dalam perjalanan. Artinya perjalanannya yang jauh, bukan perjalanan dari sini ke Cimanggil. Ntar saya juga lagi perjalanan kemana? Cimanggil. Tanah Abang. Tanah Abang belanja, ya ini ibu. Ya. Jadi mengorbankan sesuatu yang mubah. Beli baju baru wajib apa mubah? Mubah kagak wajib. Ya, nggak wajib, mubah boleh. Puasa Ramadan wajib. Kenapa terkadang kalah sama beli baju Ramadan? Ya, alasannya haus, capek, suruh. Ya kan? Kalau mau beli baju sebelum puasa, harganya juga belum mahal. Ya. Ntar THR-nya kan Ramadan nih. Ya. Sebelum Ramadan. Salah ke kantor. Wal malidi yang kedua, di situ nggak ada nih. Ini di sarahnya aja, di sarahnya kitab Safinah. Ya. Yang kedua, boleh berbuka puasa di bulan Ramadan itu bagi orang yang sakit. Sakitnya, ya, yang sekiranya kalau kita puasa bisa membahayakan diri kita. Ustaz, saya buka puasa, kenapa sakit? Sakit apa? Pilek. Kan sakit pilek. Ya. Jadi sakit yang sekiranya kalau kita puasa, sakit itu bisa membahayakan diri kita. Wasyahil harami, dan yang ketiga boleh buka puasa bagi orang tua yang sudah lemah, sudah pikun. Ya, orang tua yang sudah pikun boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Ya, nanti bayarin fidyah. Kenapa kalau orang udah pikun Ramadan aja nggak bisa, apalagi nanti Syawal, nggak ada harapan lagi bisa lagi puasa. Akhirnya apa? Bayar fidyah. Bayarin fidyah. Gak usah kodok. Wal hamili, dan yang keempat orang yang hamil, orang yang lagi mengandung boleh buka puasa. Walau min zina, walaupun hamilnya itu dari hasil perzinahan. Ya. Au subhatin, atau hamilnya hamil subhat, gak punya suami, hamil. Ya, hamilnya apakah sama binatang, apa sama kambing, apa sama kebo. Walau bigori adami, walaupun hamilnya bukan oleh manusia. Ada dulu cerita ya, ibu-ibu yang biasa ke kebun, ketika di kebun dia ketiduran, wallahu alam. Ya, kedatangan Allah, akhirnya disetubuhi oleh apa? Babi hutan. Ya, akhirnya dia lahir, punya anak. Anaknya hasil dari persetubuhan dengan babi. Ada itu. Ada. Nah itu anaknya itu kalau kita bersentuhan najis karena dia hasil dari darah daging babi, itu kan najis. Nah, kalau kita bersentuhan dengan dia, maka otomatis kita sama dengan bersentuhan babi. Atau hasil dari persetubuhan dengan kambing, lahir anak, jenisnya manusia tapi hasil dari persetubuhan dengan kambing, itu anak boleh dijadiin kurban. Iya, daripada najis mending jadi kurban. Ya, di dalam hukum fikih. Kalau mau bagi
Wal absani, dan yang kelima, boleh buka puasa itu bagi siapa? Bagi orang yang sangat haus, benar-benar haus nih puasa, masya Allah, hausnya bukan main, kagak bisa ditahan. Seandainya dipaksakan ini dilanjutkan puasa, bisa dia pingsan, ya, bisa dia membahayakan. Boleh puasa itu, ya, berbuka puasa boleh. Kalau sekiranya mau borot, Ustaz, saya juga haus, lagi ngapain? Belanja di Tanah Abang. Yang sekiranya hausnya itu haitsu lahiqahu masaqatun sadidatun, sekiranya ya hausnya itu yang akan kena kepadanya suatu kebahayaan, bahaya yang sangat berat, masaqah, bahaya, kepayahan, payah bener, ya, masaqah, kepayahan atau kebahayaan, bahaya nih, ya, yang sangat berat. La tuhmalu adatun, yang mana tidak bisa ya dipikul atau mengerti oleh adat, ya, oleh ini kebiasaannya kalau udah haus begini nih, ya, bisa bahaya nih, menurut adat begitu. Nah, itu. Walil murdi'ati, dan yang keenam, benar ya, keenam tulis tuh, di situ nggak ada soalnya. Walil murdi'ati, dan yang keenam, boleh berbuka puasa di bulan Ramadan bagi ibu-ibu yang menyusui. Ibu-ibu yang menyusui. Menyusui bayi. Menyusui bapaknya. Walil murdi'ati itu bagi orang yang menyusui. Walaupun menyusuinya itu bukan anaknya sendiri. Dulu di Arab, ya, di Arab itu ada orang yang mencari upah bekerja dengan cara menyusui anak orang lain. Seperti halnya yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disusukan dengan siapa? Halimah Sa'diyah. Dikasih upah tuh Halimah sama keluarga Nabi Muhammad. Au mutabari'atan, atau menyusuinya itu karena Allah aja, kasihan ini emaknya kagak ada, ya, anaknya kehausan, emaknya lagi belajar ke Tanah Abang, dititipin, ya, karena Allah aja disusuin tuh. Wallahu li ghairi adamin, atau nyusuinnya bukan untuk manusia, ada anak kambing umpamanya pengen ditetein sama ini. Zaman dulu kalau menyusui tuyul. Ya, ulama tulis seperti ini pasti ada kejadian. Pasti ada kejadian. Enggak mungkin ya, atau para ulama itu ya membuat contoh yang bukan ada. Gitu. Sekarang baru wa aqsamul iftori, dan bagian-bagian buka puasa itu arbaatun, ada 4. Aidon, begitu pula yaitu sesuatu atau yaljamu fihil qadau. Di sini adalah berbuka puasa yang wajib padanya adalah qada. Yang pertama tuh. Jadi yang pertama, bagian buka puasa di dalam Ramadan itu yang pertama apa? Dari 4 perkara itu, dari 4 macam itu apa? Yang pertama, buka puasa yang wajib padanya qada. Wal fidyah, dan fidyah. Jadi wajib qada, wajib fidyah, 2 nih. Ya. Wa isnani, dan buka puasa yang wajib qada dan wajib fidyah itu ada 2. Al-alu, yang pertama adalah al-iftaru, berbuka puasa itu li khaufin, karena takut, ala ghairihi, akan ya celaka yang lainnya, yaitu orang hamil. Kalau dia paksakan puasa, ini bayi yang di dalam kandungan bisa bahaya.
Maka disebutnya li khaufin 'ala ghairi karena takut celaka yang lainnya. Atau orang yang lagi menyusui. Orang menyusui dikhawatirkan kalau dia puasa, ini anak yang sedang disusuinya bisa bahaya, kelaparan. Karena air susunya mungkin kalau dia puasa nggak keluar. Maka bagi orang yang hamil ini wajib qada, wajib fidyah. Nah, orang yang menyusui. Lahiran enggak ya, Ustaz? Nggak ada ya sih. Bukan salah satu. Kode juga kayak kode juga. Qada dan Iya, dua. fidyah, dua ya. Yang pertama apa? Tadi karena takut akan bahaya bagi yang lainnya, li khaufin 'ala ghairihi, karena takut ya akan bahaya yang lainnya. Wasani yang kedua al-iftaru, yaitu buka puasa di bulan Ramadan itu ma'a ta'khiri qodoi, serta mengakhirkan qada. Kalau kita mengakhirkan qada, sedangkan selama 1 tahun itu dia bisa mampu untuk membayar qada. Nah, maka ketika dia sudah mepet ke bulan Ramadan, wajib qada, wajib bayar fidyah juga. Ini udah bulan Rajab. Ibu-ibu yang masih punya hutang bayar sekarang sekalian bulan Rajab puasa. Jangan sampai kita menunda-nunda bayar hutang kita sama Allah. Sedangkan kalau kita punya hutang ke warung aja gelisah, malu, nggak mau lewat situ. Kenapa? Punya hutang gua. Sama Allah kagak ada malunya. Ini zaman sekarang gitu. Sama makhluk Allah dia takut. Tetapi sama yang pencipta makhluk, yaitu Allah, nggak takut. Benar gak? Sama corona takutnya luar biasa, bukan main takutnya. Sama Allah kagak ada takut-takutnya. Ya. Orang sampai apa? Pakai masker wajib. Kalau nggak pakai masker didenda. Kenapa? Takut corona. Giliran di sekolahan ada yang menerapkan aturan untuk memakai jilbab, bikin aturan SKB 3 menteri. Betul nggak? Ibu-ibu kurang update nih. Baca tuh berita tuh. Banjir kan? Padang. Jadi gara-garanya gitu. Kenapa padahal itu sekolah memberikan aturan itu bagi orang Islam. Sedangkan menutup aurat itu, memakai jilbab itu perintah atau bukan? Perintah Allah, wajib apa sunnah? Wajib. Kenapa ketika pakai masker diwajibkan, bahkan didenda, pakai jilbab malah dipermasalahkan? Betul apa betul? Pakai rok mini kemana-mana dibiarkan, ya kan? Nggak pakai aturan apa-apa, giliran pakai jilbab, sibuk menteri. 3 menteri bikin SKB membuat aturan masalah tentang jilbab di sekolah. Nih anak-anak kita nggak boleh pakai jilbab. Kenapa? Karena jilbab itu adalah identik dengan satu agama. Begitu di dalam SKB itu nggak boleh katanya. Masya Allah. Mau gimana negara kita kalau nggak begitu? Kira-kira ibu-ibu mau nggak anaknya Nggak mau. pakai jilbab? Pakai jilbab apa nggak pakai jilbab? Iya, pakai jilbab itu adalah dikatakan identik dengan sesuatu yang nggak boleh di satu sekolah, ya, memakai atribut-atribut keagamaan, gitu. Artinya nggak boleh pakai jilbab. Tidak setuju saya. Setuju? Tidak. Tuh. Jadi yang kedua buka puasa
serta mengakhirkan qada puasa ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhar, serta dia itu imkan itu adalah apa? Dia mampu di dalam 1 tahun itu untuk membayar qada puasa hatta ya'ti Ramadan, sampai datang lagi bulan Ramadan yang lain. Ini aja belum dibayar, ini udah datang Ramadan, kita belum qada nih, diakhiri itu, diakhirkan qada kita, maka wajib bayar qada dan bid. Tinggal besok nih. Ayo, yang belum bayar sekarang. Bayar. Tinggal berapa bulan lagi tuh? 2 bulan lagi, Rajab, Sya'ban, udah. 47 hari. Iya, itu udah pertengahan Rajab. 70-an lah. Corona kemarin gak beli baju. Karena ada hadis Rasulullah SAW, man adraka Ramadana fa'aftar limaradin summa suha walam yakni hatta adraka Ramadana akhar sawmal ladzi adrakahu summa yakni ma'alaihi summa yut'imu ala kulli yawmin miskinan. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang memperoleh bulan Ramadan, adraka memperoleh bertemu dengan bulan Ramadan, fa'aftaru limaradin, lalu di bulan Ramadan tersebut dia buka puasa karena sakit, sumasoha, lalu dia sembuh lagi, sehat lagi, walam yakbihi, dan dia tidak mengqada puasanya hatta adraka Ramadan, sampai datang lagi bulan puasa yang lain. Soma, maka puasa, dia harus puasa, wajib puasa alladzi adrakahu, atas bulan Ramadan yang telah terlewat, suma yakti alaihima, suma yakti, kemudian dia bayar qada puasa ma'alaihi, yang wajib kepadanya, summa yut'imu an kulli yawmin miskinan, lalu dia memberikan makan setiap hari bagi orang yang miskin. Nah, itu hadisnya. Jadi dia sakit lalu sehat nih, habis sakit di bulan Ramadan sehat, puasa lagi. Nah, ketika dia di luar Ramadan bisa dia bayar puasa tuh atas sakitnya di bulan Ramadan kemarin tuh, yang sudah lewat, ditunda-tunda, akhirnya datang bulan Ramadan yang berikutnya dia kagak bayar puasa, maka kata Rasulullah, soma, maka wajib puasa, wa amal kulli yaumin, dan juga dia memberikan makan setiap hari miskinan, fakir miskin. Wasaniha, dan yang kedua, yang dari 4 tadi itu buka puasa di bulan Ramadan itu ada mayal jamu fi qada, yaitu buka puasa yang wajib qada dunal fidyah, tetapi nggak usah bayar fidyah. Bayar qada tapi nggak bayar fidyah. Kalau tadi apa yang pertama? Bayar qada juga bayar fidyah. Ini bayar qada tapi nggak wajib bayar fidyah. Bagi siapa itu? Wa huwa yaksuru, dan yang wajib qada saja itu adalah banyak sekali, kalau mukma alaih seperti orang yang pingsan, mukma alaih orang yang pingsan, itu dia cuma bayar qada saja, nggak usah bayar fidyah. Atau orang yang lupa niat puasa di malam, kita lupa nggak niat, pas udah jam segini nih, jam 10 tadi malam niat belum ya, kayaknya belum niat. Nah, itu dia, berarti hari itu dia nggak puasa. Nanti ketika di bulan lain, setelah Ramadan, wajib qada saja, nggak wajib fidyah. Tetapi walaupun kita nggak puasa nih hari itu karena kita lupa nggak niat, tetap kita nggak boleh makan minum seenaknya. Wajib apa? Wajib imsak, menahan diri. Jangan mentang-mentang gua kan kagak puasa, makan di jalan, minum, nggak boleh, dosa, haram. Makanya warteg
Di bulan puasa wajib tutup di siang hari. Kenapa? Haram menyediakan makan bagi orang yang gak puasa. Haram, dosa. Nanti ada di dalam kitab Sulamut Taufik, ada pembahasan. Ya, haram. Jangan nanti bulan puasa, ada lagi peraturan pemerintah. Orang puasa wajib menghormati orang yang gak puasa. Terbalik. Betul-betul Bu. Yang mestinya orang yang gak puasa menghormati yang puasa. Ini mah dibalik. Orang yang puasa harus menghormati orang yang gak puasa. Rame waktu itu. Menteri Agama yang ngomong. Negara kita ini makin lama makin liar, kata orang Sunda mah liar. Bingung. Bagi orang yang bodoh, yang jarang ngaji, mana ini pegang? Gua kan Menteri Agama yang ngomong, gua mengikuti Menteri Agama aja. Padahal salah. Lalu dia gak puasa, datang orang yang puasa, hargain dong, gua kan kata Menteri Agama juga, yang puasa justru menghormati yang gak puasa, lu sembarangan aja Menteri Agama yang ngomong, gitu. Orang bodoh yang ngomong, kenapa? Kan kagak pakai ilmu. Makanya bingung buat yang bodoh mah, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah dekat dengan ulama, yang pernah dekat sama ustadz, dengar begitu seneng banget. Lu puasa, hargain gue dong yang gak puasa. Bingung gitu ya. Jadi yang kedua adalah wajib membayar fidyah, qada, tapi enggak wajib bayar fidyah. Wasal suha, dan yang ketiga buka puasa di bulan Ramadan yaitu mayal jamu fihil fidyah, yaitu buka puasa yang wajib padanya bayar fidyah dunal qadoi, tetapi enggak wajib bayar qada. Ini mah bayar fidyah doang wajibnya. Ustaz izin, ada tamu. Suruh ke sini enggak tamunya? Bikisannya boleh sini juga. Yang ketiga adalah buka puasa yang wajib padanya fidyah tapi nggak bayar kok. Siapa itu? Wa huwa syaikun kabirun, orang tua yang sudah pikun. Nah, kalau udah aki-aki ya, bulan puasa nggak kuat puasa, ya bulan Syawal juga nggak bakal bisa dia mah. Udah pikun, udah nggak mampu, udah lemah. Nah, makanya dia cuma bayar wajib covid, fidyah nggak wajib kok. Catat. Iyalah, kita udah nggak mampu, udah lemah. Yang dijahit siapa? Anaknya kita. Kita punya orang tua udah pikun, udah lemah, nggak mampu lagi puasa. Nanti kalau udah Syawal, yang bayar fidyah itu kita, anaknya. Puasanya? Kan ini udah dibahas. Enggak wajib kodok, cuma bayar fidyah doang. Yang ketiga itu, ya kan jadi nih, yang pertama tadi wajib bayar fidyah, wajib bayar kodok, wajib juga fidyah. Yang kedua wajib kodok, enggak wajib fidyah. Nah yang ketiga wajib fidyah, enggak wajib kodok. Siapa? Orang tua yang sudah sepuh, udah pikun, udah lemah. Itu enggak wajib kodok, tapi wajib fidyah. Yang bayarin siapa? Anaknya. Jangan orang tua udah lemah, udah gak mampu apa-apa, ditelantarin sama anaknya. Ya, gak tahu orang blok mana tuh. Saya pernah jalan pagi di Geria, ada orang tua udah sepuh gak bisa jalan sama anaknya, ditendang-tendangin. Ini di Geria ada tuh. Tahu orang blok mana? Kasihan. Dia nggak mikir ada dia tuh karena ada orang tua. Nggak mungkin ada dia kalau nggak ada orang tuanya. Kita jangan begitu, dosa. Ya ada tuh bapak-bapak udah bisa jalan sama istri lu. Hari Minggu jalan-jalan pagi-pagi. Ya Allah. Ya. Kalau ada yang begitu di sekitar kita, sekiranya membahayakan itu, orang laporin polisi. Boleh kita laporin polisi. Pak, ada KDRT Pak. Itu termasuknya KDRT, kekerasan dalam
rumah tangga. Laporin, daripada bahaya mati, tak heboh di geria ada orang tua mati dibunuh anaknya. Padahal banyak ustaz di geria. Laporin polisi. Gitu. Ada emak-emak nyiksa anak sampai kelewatan nyiksanya itu anak. Laporin. Dengan diam aja. Iya. Lapor ke polisi. Kalau itu dia nyiksa anaknya sendiri, walaupun anaknya sendiri nggak boleh. Ini orang tua kita, daripada repot gua mendingan masukin panti jompo aja. Nauzubillah, sumanahu. Orang tua dimasukin panti jompo, anak bagus nggak itu anak? Bagus nggak? Nggak bagus anak. Orang tua yang semestinya kita urus, kita rawat. Dulu kita bayi dirawat, digendong, disayang-sayang sama orang tua kita. Orang tua kita udah balik lagi kayak anak kecil. Masa kita mau durhaka sama orang tua? Ya, jadi makanya yang bayarin fidyah itu adalah anaknya. Warabiha, dan yang keempat, buka puasa la wala, gak wajib kodok, gak wajib fidyah. Dua-duanya kagak wajib gimana? Enak siapa? Wawal majnun, yaitu orang gila. Ibu-ibu, kalau nggak mau kodok, nggak mau fidyah, jadi orang gila. Bulan puasa buka, ya nggak puasa juga nggak apa-apa, dia kan nggak bayar kodok, nggak bayar fidyah. Siapa? Al majnun allati yang ta'ada di dunia, yaitu orang gila yang ya tidak disengaja dia gilanya itu. Ya, dia mah nggak jadi dosa. Orang tua punya paling jompo nih. Dia kan nggak mampu, nggak kerja, nggak punya penghasilan, nggak kuat juga puasa. Ya. Nah itu anaknya, kalau dia masih punya anak, anaknya yang dosa, tanggung sama anaknya, ya ditanggung sama anaknya. Makanya seburuk-buruknya orang tua kita, tetap dia adalah orang tua kita. Ada anak mentang-mentang dari kecil nggak pernah diurusin sama orang tua, udah gede ketemu, apain gua? Dari kecil gua ditelantarin, ada yang gitu. Balas dendam sama orang tua nggak boleh. Istilah kata orang sini mah, buruk papan jati. Seburuk-buruknya papan jati tetap kuat. Artinya begitu. Seburuk-buruknya orang tua tetap orang tua kita. Sejahat-jahatnya orang tua tetap orang tua kita. Jadi yang keempat adalah nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah. Siapa itu? Orang yang gila. Maka kasih tahu sama orang-orang, bapak, ibu, kalau bulan puasa ibu nggak mau puasa tapi nggak mau bayar kodok dan fidyah, jadi orang gila. Jadi orang gila, udah enak. Jadi orang gila mah bulan Ramadan walaupun dia nggak puasa nggak wajib kodok, nggak bayar fidyah. Kalau gilanya di bulan Ramadan doang. Gila dadakan. Ini udah mau hatam dulu nih. Ya, sudah mau hatam. Ya, kita habisin. Paslon ini satu pasal. Alladzi la yutiru, yaitu perkara yang tidak membatalkan puasa, mimma yasilu, dari perkara yang masuk ilal jawfi, ke dalam lubang di dalam tubuh kita. Jauh, lubang, ya, ke dalam perut. Jadi ada perkara yang tidak membatalkan puasa walaupun itu perkara ya itu masuk ke dalam perut kita, ke lubang yang ada di dalam tubuh kita. Sab'atu afrodin, yaitu perkara yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke dalam tubuh kita, ada 7 perkara atau 7 macam. Jadi allati la yutiru, perkara yang tidak membatalkan puasa, mimma yasiru ilal jawab, dari sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, ya. Sab'atu afrodin, itu ada 7 macam. Tulis, kalau yang nggak punya kitabnya ditulis.
Apa itu? Jadi yang 7 ini, yang 1, 2, 3 itu disebut di sini ma yasilu ila zaub binisyanin li saumin au jahlin au ikrahin. Yang pertama adalah perkara yang masuk dalam perut itu binisyanin dengan sebab lupa lagi puasa. Ya, maklum baru hari pertama perasaan bukan bulan puasa, pagi-pagi udah hidup nasi baik. Habis 1 bakul. Lupanya habis 1 bakul lagi. Pas udah habis 1 bakul baru ingat, ya Allah puasa ini. Belum minum ya. Berarti itu nikmat dari Allah, rezeki itu. Rezeki jangan dimuntahin lagi kalau udah masuk, kecuali kalau masih di tenggorokan, dioekin lagi. Ntar kalau udah ke perut udah biarin aja, rezeki itu. 1 bakul. Yang pertama adalah apa? Dia makan gara-gara lupa. Dia lupa. Jahlin atau dia bodoh. Karena nggak tahu, dikiranya yang membatalkan puasa itu cuma makan aja. Beli permen Pojek. Pojek itu nggak ada gagangnya. Diemut sama dia kan cuma diemut doang ini mana. Karena bodoh, ya itu. Jadi nggak batal puasanya karena bodoh. Bukan pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Bodoh emang benar-benar bodoh. Dia baru masuk Islam, mungkin baru masuk Islam dia belajar. Ngerokok kan cuma disip doang, ada di telentan. Ada orang bodoh umpamanya kan ngerokok makan bukan kayak makannya, dibakar, dihisap, dibuang lagi kan, nggak masuk ke perut, tetap batal karena dia masuk ke rongga mulut. Ibrahim atau karena dipaksa. Ada musuh Islam ya kayak di Uighur. Di Uighur tuh begitu kejadiannya. Ya, di Uighur di Cina ya, ditindas sama orang-orang komunis sana. Orang Islam yang ada di Cina itu dipaksa suruh buka puasa. Itu ada tuh beritanya, saya pernah baca. Orang-orang Cina Islam di sana, orang Uighur, suku Uighur, ketika bulan Ramadan dipaksa ya sama orang-orang komunis untuk buka puasa. Nggak apa-apa karena terancam. Lo kalau nggak buka puasa, gua tembak lo, gua bunuh lo. Nah, karena terpaksa itu kita buka, kita makan. Itu nggak batal puasa. Tapi jangan sampai ketika kita sudah tahu di kampung itu ada orang jahat ya sama orang Islam, kalau bulan puasa suruh buka puasa, kita ke sana aja lah, ya, main mah. Siapa tahu gua dipaksa suruh buka, itu mau beda lagi. Karena terpaksa, jadi nggak batal puasanya. Warobiu dan yang keempat tadi kan sudah tuh. 1 karena apa? Lupa. Yang kedua karena bodoh. Yang ketiga karena terpaksa. Warobiu yang keempat bijariyan raikin, yaitu memainkan. Ya, berjaya di sini adalah dengan berjalannya ludah. Raik itu ludah. Bima baina astanihi, yaitu antara gigi-giginya. Jadi dia kalau bulan puasa ada orang yang sering keluar air liur banyak. Ya ada orang yang kalau bulan puasa itu dia air liurnya malah jadi banyak. Dia main itu tapi nggak sampai keluar dari giginya, cuma antara giginya aja. Tapi kalau udah netes ke bibir, dijilat lagi, batal. Baina asnanihi, antara giginya saja, liurnya itu, lidahnya itu cuma di giginya saja, nggak sampai keluar dari gigi, nggak nyampe lidah, bibir. Kayak kumur-kumur gitu ya? Ya kalau yang senang kumur-kumur pakai ludah, nggak batal, asal itu ludah nggak keluar dari giginya sampai ke bibirnya. Ada yang gitu.
Kan ludah lagi puasa lumayan wangi ya. Yang keempat itu orang yang memainkan ludahnya antara gigi-giginya. Ya. Karena dia apa? Gak mampu untuk membuangnya. Kenapa? Kalau dia buang itu ludah, terkadang dia terus menerus aja itu ludah keluar. Ada tuh teman saya begitu. Ada teman saya gitu. Dia kalau udah ngeludah sekali lagi puasa, terus aja ngeludah. Maka dia tahan itu ludahnya antara giginya nggak sampai keluar. Itu nggak batal puasa. Apa? Boleh sampai sore. Awan lagi. Wama wasala, dan yang kelima, sesuatu perkara yang masuk ilal jawfi ke dalam perut, wakana, dan adalah itu sesuatu perkara itu bubar atau bikin adalah debu jalanan. Kita lagi naik motor, nguap, Lumayan. di depan ada mobil truk di pasar Plumpung, debunya kemana-mana masuk ke sampai kenyang gara-gara debu. Umpamanya, ya kalau bulan puasa kan ngantuk ya, lagi nyari bukaan, muat, truk datang, debu kemana-mana masuk ke mulut kita, ya kan ketelan, nggak batal, walaupun kenyang gitu. Ya, luar biasa ulama-ulama ya. Senang kalau dibikin begitu Bu, senang saya. Ya. Sawaun kana, sama saja adanya sesuatu itu, ya, debu jalan itu tohiron au najisan, baik yang suci maupun bersih apa najis, gak batal. Ya. Walau min mughaladatin, walaupun itu najis dari jenis najis mughaladah. Ya. Umpamanya kita lewat peternakan babi umpamanya, ya, peternakan babi taiknya kemana-mana. Ketika bulan musim kemarau di bulan puasa itu debunya dari tai babi itu kemana-mana, keisep ke sama kita, kemakan, masuk ke mulut kita, ke perut kita, gak batal. Wama wasala ilaihi, dan yang keenam dan yang ketujuh digabung antara yang keenam dan yang ketujuh adalah sesuatu perkara yang masuk ke dalam perut, wakana gurbala tadakikin, dan dia adalah debu tepung. Kita lagi ngadonin ya, mau lebaran, bikin kue, ya, bikin kue. Saking semangatnya, wah itu debu sampai ya apa tepung masuk ke mulut kita. Ngebul. Auduba banto iron, atau lalat yang lagi terbang, lagi nguap, ya nguap ngundang lalat. Kenapa? Saking wanginya mulut kita itu lalat, ya mencium bau-bau yang luar biasa. Masuk ke mulut kita, ketelan. Maka nggak batal puasa Bu, telan aja udah. Lalat yang masuk ya ke mulut kita, atau nyamuk, ya, nyamuk masuk ke mulut kita, ya. Umpamanya tidurnya kebiasaan mangap sambil ngorok,
siang-siang tidur, nyamuk kirain mah goa, kata nyamuk itu lah. Masuk dia nyamuk ke mulut kita, masuk ke perut kita, kagak batal puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah hatam ya. Mudah-mudahan kitab Safinah berapa tahun ya Bu? Yang dari awal kita bikin pengajian baru hatam nih 5 tahun ya. Bu Pajar ya? Ya ulangan minggu depan Pak, minggu depan ulangan. Ini kita baca kitab Safinah dari pembukaan sampai sekarang udah lebih ya Mia? Lebih. Catat di situ, dicatat di akhirnya tanggal sekarang, yang bulan sekarang tahun 2021. Hatam kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah. Tanggal 21. Di sini di akhir penutupan kitab ini saya saling bisa min al-hadrami, beliau mengatakan nas'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, bijahi nabiyil wasim, dengan keagungan Nabi Allah ya, nabinya yaitu Nabi Allah yang bagus, wasim di sini yang bagus ya. Ayyukhrijani minad dunya musliman, mudah-mudahan saya saling bisa mengakhir. Dia berdoa di akhir kitab ini, mudah-mudahan dengan berkah ya, keagungan Allah yang maha karim, dengan mukjizat Nabi Muhammad yang bagus, ayah rujani mengeluarkan Allah kepadaku minad dunya, dari dunia ini musliman, dalam keadaan muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa walidayya, dan juga kedua anak dan juga ibu bapakku, wa walidayya wa ahlibai, dan orang-orang yang aku cintai, wa man ilayya tama, dan kepada orang-orang yang bernasab kepadaku. Jadi ini berdoa nih, mudah-mudahan Allah mengeluarkan aku, artinya apa? Wafatkan Allah musliman dalam keadaan Islam, dan juga mudah-mudahan Allah juga mewafatkan kedua bapakku dan orang-orang yang aku cintai dan orang yang bernasab kepadaku. Wa ayaghfirli, dan Allah mudah-mudahan mengampuniku, walahum, dan juga kepada mereka semua, yaitu kepada orang tua, orang yang aku cintai, dan juga orang-orang yang bernasab kepadaku. Walahul mukhimatin, dan kepada orang-orang yang bernasab kepadaku juga ya, kepada mereka daripada segala dosa. Mukhimatin adalah dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah hatam, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasim ibn Manab Rasulullah ila kafatul khalqi ya, yang mana diturunkan oleh Allah menjadi rasul untuk siapa? Untuk seluruh makhluk. Jadi Rasulullah itu diutus untuk siapa? Semua makhluk, bukan manusia saja. Minal jinni wal malaikati wal insi, daripada jin, malaikat dan manusia. Ya. Rasulul mulahimi, sebagai rasul yang menjadi pemimpin ya, yang menjadi komando di dalam peperangan. Habibillah, yang menjadi kekasih Allah. Al-Fatihi, yang membuka. Al-Khatim, dan juga menjadi penutup. Rasulullah itu disebut Al-Fatih. Al-Fatih yang membuka. Kenapa? Karena Rasulullah secara nurnya diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan Nabi Adam.
Jadi nurnya Rasulullah itu sudah diciptakan sebelum menciptakan Nabi Adam, maka disebut Al-Fatih. Rasulullah adalah yang membuka, Al-Fatimi yang menutup seluruh nabi. Rasulullah adalah khatamin nabi. Wa alihi dan keluarganya, washabihi dan sahabatnya, ajma'ina semuanya, walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah sudah khatam hampir sekitar 7 tahunan lah, kalau nggak salah 7 atau 8 tahun nih baca kita Sakinah. Ya, gak terasa kalau yang dari awal, udah nggak ada, malah tinggal Bu RT aja yang istiqomah, Bu Junior, siapa? Aira ya, Aira. Nah itu di pertengahan jalan ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ikut berkahnya. Ya daripada dari awal ngikut, akhirnya kagak ngikut, berarti nggak dapat berkahnya. Betul nggak? Kayak tahlilan. Iya betul. Ramai Pak, setuju Pak ramai. Kayak orang tahlilan dari awal ikut zikir, tengah-tengah pulang, kagak dapat berkah. Yang enak tengah-tengah lagi tahlilan dia datang baca Yasin sampai akhir, walaupun dari awal kagak ikut, alhamdulillah akhirnya dapat berkah. Alhamdulillah. Ya baca salat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asjilil dhalimin bil dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asjilil dhalimin bil dhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأذكر Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asjilil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadanil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buka kitab kedua, kitab tapi apa? Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa. Kitab Wasiatul Mustafa ada di Bapak. Pasul baris keempat dari atas. Apa pasal apa? Ini bawah. Kita rifi ahwalinas itu. Iya, itu yang bawah. Oh, yang bawahnya bawah. Dari pasul aja. Ini nih. Baik, kita ulang dari pasalnya. Paslun, ini satu pasal fi ta'rifi ahwalin nas, dalam mengenal
berbagai kondisi manusia indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Kita ya, bisa mengenal orang-orang yang ada di sisi Allah Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia indallahi, di sisi Allah Ta'ala, anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kita sebisa mungkin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Walaupun umpamanya yang kita lakukan itu ya dianggap hal yang sepele. Kayak kita lagi jalan, di tengah jalan ada duri, ada beling, kita buang tuh, sepele nggak? Sepele itu mah. Tapi apa? Bermanfaat gak bagi manusia? Manfaat. Seandainya kalau kita nggak buang, ada orang lewat nginjak itu, kena beling, kakinya luka, berdarah. Itu hal yang sepele. Apalagi kalau yang besar manfaatnya. Ya, seperti apa? Ketika kita punya jabatan itu pergunakan untuk kemanfaatan manusia. Jangan sampai punya jabatan justru apa? Membuat keputusan kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Ya seharusnya ketika dia jadi pejabat, bikin kebijakan, bikin keputusan yang membuat rakyat bahagia, rakyat senang, bukan malah menjadi rakyat ketakutan. Takut rakyat. Ya, kayak kan sekarang, rakyat takut mengeluarkan pendapat. Kenapa? Ngomong keras dikit tangkap. Ya. Ini seharusnya jadi pejabat ya harus pro rakyat dan benar. Jangan sampai jadi pejabat korupsi, bansos buat orang yang kena terdampak corona dikorupsi sampai 17 miliar. Itu yang ketahuan 17 miliar. Kalau yang nggak ketahuannya apa? Banyak banget itu. Ya. Nah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu diberikan ya kepada rakyat. Jangan dikorupsi. Wasaluhum indallah, dan seburuk-buruknya manusia di sisi Allah, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan jelek amalnya. Udah aki-aki, udah tua, kagak tobat-tobat, maksiat terus. Nah ini kata Rasulullah, seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Itu udah tua, ya masih aja mabok, udah tua masih aja nongkrong pinggir jalan. Yang seharusnya kalau udah tua apa? Tobat. Banyak pegangin tiang masjid. Artinya sering ke masjid. Umur udah asar, sebentar lagi maghrib, masih aja maksiat. Nah ini kata Rasulullah, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang sudah tua tapi amalnya jelek. Gitu. Makanya kalau punya orang tua, ya nasihatin dengan pelan-pelan. Bapak, kan bapak udah sepuh, bentar lagi juga ya meninggal, langsung meninggal gitu. Ya duluan bapak masjid, mungkin masih kasih umur, tobat, nasihatin pelan-pelan. Jangan bapak udah tua, mesti pak, jangan. Kasih nasihat yang lembut, ingetin orang tua kita. Kalau kita nggak ingetin, kita juga ikut dosa. Ya, kalau kita jadi anak yang nggak ingetin, kita juga ikut dosa. Kalau udah diingetin tapi dia nggak mau juga, udah kita gugur kewajiban. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Ya ini yang kita inginkan.
Dari kecil sampai tua dia mah rajin banget ngajinya. Sampai meninggal dia mah dikenang sama orang tuh. Benar gak? Ada orang nggak punya, nggak mampu, orang miskin, tapi dikenang kebaikannya sama orang. Daripada jadi orang kaya, dikenang juga apa? Keburukannya. Loh, kenal nggak sama Pak Aru? Oh, Pak Aru yang kaya, iya ah. Itu orang sombong dulu. Nah, waktu mati aja udah mati aja dikenang tuh. Ada orang miskin ditanya, Pak kenal nggak sama Pak Aru? Oh iya Pak itu ya, Masya Allah kasihan dia sama orang miskin, tapi apa? Rajin enggak ada dia mah walaupun miskin, dikenang nggak? Oleh manusia aja dikenang, apalagi sama Allah. Maka wa khairuhum, dan sebaik-baiknya manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Wa abghadun nas, dan orang yang paling dibenci ilallahi oleh Allah adalah man akala wahdahu, adalah orang yang makan sendirian. Ayo ngumpet-ngumpet makan. Jangankan ada orang lain, mertua datang buru-buru diumpetin. Ngomong, oh ada nenek-nenek no. Ada nenek-nenek, mertua dibilang nenek-nenek. Oh ada nenek-nenek datang, ngumpetin. Jahat bener menantu. Ya jadi orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang makan sendirian. Wa mana'adahu, dan orang yang mencegah memberi bantuan. Wa daraba abdahu, dan orang yang memukul hambanya, budaknya. Wa akramal gina, dan orang yang menghormati memuliakan orang kaya. Wa ahadal fakiro, dan orang yang menghinakan orang fakir. Jadi orang yang dibenci oleh Allah itu adalah ya orang yang makan sendirian, istilahnya gak mau berbagi, itu dibenci oleh Allah. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita umatnya, kalau masak sayur itu banyakin kuahnya. Artinya apa? Ya minimal air-airnya kebagian tetangga, kuah-kuahnya itu bagi. Ya, jangan ini mas sengaja beli durian atau nenteng depan tetangga lagi hamil lagi, kagak ditawarin. Gila, itu tetangga pengen durian. Udah itu udah makan, maunya kemana-mana, kulitnya ditaruh di depan rumah. Masya Allah. Aku banget itu. Ya. Terlalu. Dan orang yang gak pernah memberi bantuan kepada orang lain, padahal dia mampu memberikan bantuan. Ada orang gak punya, makanya nih pahala memberi pinjaman kepada orang yang meminjam itu lebih besar daripada ketika memberikan sedekah. Kenapa? Orang minjem itu karena terpaksa, karena butuh, saking butuhnya dia minjem, itu pahalanya luar biasa tuh. Cuma jangan dijadiin alasan, kata Ustaz juga begitu tuh, gua mah mau minjem aja tetangga, kebiasaan akhirnya bayar kagak minjem dulu. Ya. Jadi bikin orang kapok minjemin, tapi dia memang benar-benar butuh, perlu, kedesak, ya kan? Mendesak, akhirnya minjem. Ini pahalanya kita minjemin ke dia, ini pahalanya besar, melebihi pahala sedekah kita. Dan yang dibenci oleh Allah itu adalah manusia yang memukul hamba sahayanya, nyiksa pembantunya, pembantu disiksa, sampai disetrika, disiram air panas. Ada yang gitu nggak? Nggak punya pembantu. Kita lihat di berita-berita, Masya Allah pembantu disiksa, padahal itu salah satu anggota keluarga kita juga, walaupun itu orang lain. Kenapa? Karena dia ada di rumah kita. Wajib kita lindungi keamanannya, makannya, pakaiannya. Ini malah justru disiksa. Maka itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akramul gina wa ahadal fakir, dan orang yang dibenci oleh Allah itu sama orang kaya hormat bener, tapi sama orang miskin, orang fakir, dia hina. Sama orang kaya Masya Allah, kalau perlu dijilatin. Ya, sama orang miskin, sama orang fakir, dihina sama dia, diledek. Nah ini orang yang dibenci oleh Allah, yang orang paling dibenci. Maka di sini kalimatnya apa? Abghad.
itu af'al tafdil, artinya lebih dibenci artinya. Maka kalimatnya abghad itu adalah af'al tafdil kalau dalam ilmu nahwu itu. Artinya apa? Lebih dibenci oleh Allah. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang dibenci oleh Allah tadi udah orang yang selalu makan sendirian, gak pernah mau berbagi. Yang kedua adalah orang yang gak pernah memberikan bantuan walaupun dia mampu memberikan bantuan. Orang yang suka menganiaya pembantunya. Dan yang keempat adalah orang yang memuliakan orang kaya tetapi dia menghinakan orang fakir, orang miskin. Wa asaru minhu, dan orang yang paling jelek, lebih jelek lagi daripada itu semua. Yang tadi itu masih nggak termasuk orang yang paling jelek. Tetapi ada lagi kata Rasulullah, wa asaru minhu, dan lebih jelek lagi daripada itu adalah man asa fil haram, orang yang bergerimang harta dari harta yang haram. Kaya tapi hasil merampok, kaya tapi hasil korupsi. Oh, lebih jelek daripada yang tadi itu. Wa mata fil haram, dan mati dia dalam keadaan bergelimang harta yang haram. Na'udzubillah sumanahu. Makanya kita mah mendingan kita mah jadi orang kaya tapi dari halal. Ya, daripada orang kaya dari harta yang haram. Mendingan kita menjadi orang kaya dari harta yang halal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baca rawiyah. Setengah 12. Masya Allah, keantengan nih kita baca. Tuh, singkat aja baca rawiyah.